Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nurullah. Saya dari kelompok 1. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, ada saudari Nabilah Wardatun Nikmah Ihas Putri dan saudari Septina Miftahur Rahmah akan menyampaikan sebuah materi yang telah kami susun bertemakan sejarah perkembangan hadits. Di sini materi-materi akan kami sampaikan dengan pembahasan yaitu masa perkembangan hadis di masa Nabi, 2. Masa perkembangan hadis di masa sahabat dan tabi'in, 3. Perkembangan hadis di masa kodifikasi, dan yang keempat sekaligus yang terakhir, perkembangan hadis di masa penyempurnaan dan seleksi. Baik, sampai di sini akan kami serahkan kepada saudari Septina Miftahur Rahmah. Oke, terima kasih untuk Mas Fikri. Hari ini saya akan membacakan tentang hadis pada masa Nabi. Hadis pada masa Nabi ini pada masa sang Nabi masih hidup, hadis belum ditulis dan berada dalam benak atau hafalan para sahabat. Para sahabat belum merasa ada urgensi untuk melakukan penulisan, mengingat Nabi masih mudah dihubungi untuk dimintai keterangan-keterangan tentang segala sesuatu. Beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis kepada para sahabat, yaitu pertama, melalui majelis ilmu. Yang kedua, dalam banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu, yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Ketiga, melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Lalu pengertian sahabat. Sahabat merupakan umat Islam yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semasa dengan beliau. Klasifikasinya terbagi menjadi dua, yakni sahabat besar dan sahabat kecil. Apa sih sahabat besar dan apa yang dimaksud dengan sahabat kecil? Sahabat besar adalah sahabat yang bergaul dengan Nabi, banyak belajar mendengar hadis-hadis dari beliau serta sering berjihad. Sedangkan sahabat kecil adalah sahabat yang jarang bergaul dengan Nabi, disebabkan jauhnya jarak tempat tinggal dari kediaman Nabi. Nah, ini sahabat atau generasi berikutnya yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Nomor 1 yakni Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar bertujuan untuk menghindari adanya kebohongan. Dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Abu Bakar amat ketat dalam periwayatan hadis, sebab beliau mengkhawatirkan adanya sahabat yang berbohong dalam penyampaian redaksi hadis. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab ini, pada masa periode disebut dengan masa pembatasan periwayatan hadis. Pembatasan ini dimaksudkan agar tidak banyak dari sahabat yang mempermudah penggunaan nama Rasulullah dalam berbagai urusan. Dan yang ketiga dan keempat, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini bertujuan, 1. Agar tidak memalingkan perhatian umat Islam dalam mempelajari Al-Quran. 2. Para sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasul sudah tersebar ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Pengertian tabi'in. Tabi'in adalah orang Islam yang bertemu dengan sahabat, berguru dan belajar kepada sahabat, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah dan tidak pula semasa dengan beliau. Perkembangan hadis masa tabi'in. Hadis pada masa tabi'in, para tabi'in yang notabene-nya adalah murid
dari para sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi. Bahkan pengoleksian tersebut mulai disusun menjadi suatu kitab yang beraturan. Metode yang dilakukan para tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis adalah melalui pertemuan-pertemuan yang biasa disebut al-talaqi dengan para sahabat. Kemudian mereka mencatat apa yang didapat dari pertemuan tersebut. Seperti yang dilakukan Sa'id bin Al-Jabir yang telah mencatat talakinya bersama Ibnu Abbas. Abdurrahman bin Harmalah hasil dari talakinya Sa'id bin Al-Musayyab. Hamam bin Al-Munabih hasil talaki dengan Abu Hurairah dan lain-lain. Oke, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Nabila. Silakan. Secara kodifikasi atau pembukuan hadis. Secara resmi, kodifikasi hadis dilakukan dan dimulai pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal adil dan warok, hingga beliau disebut sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima. Beliau menetapkan dan memerintah ulama-ulama pada masanya untuk melakukan kodifikasi hadis disebabkan karena kesadaran beliau atas banyaknya para perawi hadis semakin lama banyak yang meninggal, sehingga beliau khawatir jika hadis tidak segera dibukukan maka akan hilang dan lenyap. Sejak saat itulah adanya dilakukan pembukuan hadis. Masa seleksi dan penyempurnaan hadis. Masa seleksi atau penyaringan terjadi ketika pemerintahan dinasti Bani Abbas, khususnya sejak masa Al-Ma'mun sampai dengan Al-Muqtadir, sekitar tahun 201 sampai 300 Hijriah. Munculnya periode seleksi ini karena pada periode sebelumnya, yakni periode Tadwin, para ulama belum berhasil memisahkan beberapa hadis yang dhaif dari yang sahih. Bahkan masih ada hadis maudhu yang tercampur pada hadis sahih. Pada masa ini, para ulama bersungguh-sungguh mengadakan penyaringan hadis yang diterimanya melalui kaidah-kaidah yang ditetapkannya. Mereka berhasil memisahkan hadis-hadis yang dhaif dari yang sahih dan hadis-hadis yang mauquf dan yang maqtu dari yang ma'ruf. Meskipun berdasarkan penelitian berikutnya masih ditemukan terselipnya hadis yang dhaif pada kitab-kitab sahih karya mereka. Penyusunan kitab pada masa ini lebih mengarah kepada usaha mengembangkan dengan beberapa variasi pentadwinan terhadap kitab-kitab yang sudah ada, di antaranya dengan mengumpulkan isi kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi hari ini adalah jika dilihat perjalanan perkembangan hadis dari masa Nabi, sahabat, tabi'in, hingga kontemporer mengalami sebuah perjalanan yang sangat signifikan, berawal dari hadis yang disampaikan melalui lisan dengan lisan hingga berkembang menjadi tulisan. Dikarenakan hal tersebut adalah kekhawatiran akan hilangnya hadis Nabi Muhammad SAW. Tentunya penulisan tersebut memerlukan waktu yang lebih lama daripada saat pengkompilasian Al-Quran. Hadis menjadi resmi dikodifikasikan pada masa tabi'in, yaitu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana perkembangan hadis sampai kepada puncaknya, sehingga perlu upaya untuk menanggulangi tersebarnya hadis-hadis palsu. Perkembangan hadis menjadi sangat pesat setelah hadis dikodifikasikan. Hal ini terbukti dengan munculnya kitab-kitab hadis dan keilmuan yang berorientasi sebagai penyeleksi hadis atau penjelasan yang terkutat pada kritik sanad dan matan hadis. Hingga kini seiring berkembangannya zaman di era digital, hadis sudah dikemas sedemikian rupa menjadi aplikasi agar dalam mengkaji hadis menjadi lebih dan makin mudah. Mungkin itu saja dari kami kelompok 1. Pertanyaan akan kami buka 2 pertanyaan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.